Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabila Bilqis Morsnel, NIM 2201072019. Saya berasal dari kelas 2A D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya, yaitu akuntansi perbankan. Dengan materi kartu, yang pertama dia ada tiga. Yang pertama ada kartu bank, yang kedua payment point, dan yang ketiga bank garansi. Kita langsung saja masuk ke pengertian kartu bank. Yang pertama, kartu bank ini adalah suatu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ada beberapa jenis kartu bank, yaitu kartu debit, kartu kredit gitu. Ada juga dia pembayarannya tuh juga bisa non tunai yang berbasis saldo milik nasabah. Selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi dari kartu bank. Tujuan kartu bank ini adalah untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, baik itu untuk pembayaran, penarikan, transfer antar rekening atau antar bank. Selain itu, kartu bank juga bisa kita gunakan untuk belanja secara online maupun offline. Kartu bank juga bisa membantu nasabah dalam mengelola keuangan, kayak melacak pengeluaran atau menerima laporan transaksi secara berkala. Bisa juga kartu bank ini bisa memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi di luar negeri, karena ini bisa diterima di berbagai negara. Dalam hal kredit, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi keuangan dengan batasan jumlah kredit dan syarat tertentu. Kalau di dalam kartu debit itu tujuannya adalah untuk memindahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Yang kedua itu ada fungsi dari kartu bank. Yang pertama itu memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, baik itu untuk pembayaran, penarikan tunai, transfer tunai, atau transfer antar rekening atau antar bank. Yang kedua itu ada bisa membantu nasabah dalam mengelola keuangan, terus memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi di luar negeri, karena ini bisa diterima di berbagai negara. Terus bisa memberikan kemudahan bertransaksi dalam hal waktu, tempat, dan biaya. Terus memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan ini secara mandiri, mulai dari transfer hingga tarik tunai. Terus bisa juga menjadi kemudahan dalam melakukan pembayaran terhadap berbagai jenis tagihan, contohnya kayak tagihan listrik dan lain sebagainya. Terus kartu bank ini bisa memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus dengan kartu bank ini bisa membantu nasabah dalam mengakses layanan perbankan, kayak layanan jasa dan produk perbankan lainnya lah gitu. Terus bisa menjadi tanda kepemilikan produk perbankan seperti tabungan dan deposito gitu. Terus yang terakhir itu bisa memberikan akses ke layanan perbankan digital kayak mobile banking atau internet banking gitu. Terus ada jenis-jenis kartu bank. Yang pertama tadi ada kartu kredit. Kartu kredit ini adalah alat pembayaran non tunai yang menggunakan mekanisme utang. Bagi yang pemegang kartu kredit ini bisa melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi. Ada beberapa jenis kartu kredit. Yang pertama itu ada credit card. Ya, credit card ini pemegang kartu yang bisa menebus barang atau jasa dengan menggesek kartu ini di merchant yang menyediakan layanan tersebut. Pelunasan barang atau jasa bisa dilakukan dengan membayar lunas tagihan di akhir bulan atau membayar dengan cara mencicil sejumlah minimal tertentu sesuai dengan kebijakan bank masing-masing lah
Gitu. Yang kedua ada charge card. Mirip seperti credit card tadi, pemegang charge card ini bisa menggunakan kartu untuk transaksi barang maupun jasa. Tagihan juga akan dibebankan di akhir bulan, tetapi harus dibayarkan secara penuh. Ya, tagihan tersebut ini bisa dikenakan biaya tambahan atau gratis tergantung dari pihak bank masing-masingnya. Yang kedua itu ada kartu debit. Kartu debit ini adalah alat pembayaran non-tunai yang berbasis saldo milik nasabah. Kartu debit ini bisa digunakan untuk membayar suatu transaksi atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN. Biasanya beberapa kartu debit bisa dia tuh mempunyai batasan tertentu dalam setiap transaksi. Ada beberapa jenis kartu debit. Yang pertama ada ATM card. ATM card itu yang biasa kita pakai untuk narik duit di ATM gitu. Ya, kartu debit ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM. Terus yang kedua ada debit card. Debit card ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi di mesin EDC. EDC itu kayak kepanjangan itu Electronic Data Capture, atau bisa juga di merchant yang menyediakan layanan tersebut. Yang ketiga itu adalah ada prepaid cash, prepaid card. Kartu debit yang tidak mempunyai sistem uang dan tidak terkait dengan rekening bank. Kartu prabayar memiliki saldo minimum hingga 0 rupiah, sehingga ketika kartu tersebut kosong, kita bisa memilih untuk mengisi ulang atau menghentikan pemakaiannya tanpa adanya denda gitu. Terus selanjutnya itu ada mekanisme penggunaan kartu bank dan akuntansinya. Yang pertama itu mekanisme penggunaan kartu bank. Dia melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pemegang kartu bank. Pemegang kartu bank ini melakukan transaksi dengan menggunakan kartu bank pada merchant atau mesin ATM. Merchant atau mesin ATM akan memproses transaksi tersebut dengan mengirimkan permintaan otorisasi ke bank penerbit kartu. Selanjutnya itu ada bank penerbit kartu akan memverifikasi transaksi tersebut dan memberikan otorisasi jika transaksi tersebut valid. Yang ketiga itu ada merchant atau mesin ATM. Itu tuh mesin ATM ini bisa menerima otorisasi dari bank penerbit kartu dan menyelesaikan transaksi tersebut. Yang keempat itu ada bank penerbit kartu akan mencatat transaksi tersebut pada rekening nasabah dan mengurangi saldo yang tersedia pada rekening tersebut. Oke, selanjutnya akuntansi dalam kartu bank. Dalam hal akuntansi, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu bank akan dicatat pada buku besar bank dan buku besar nasabah. Setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat sebagai debit pada buku besar nasabah dan kredit pada buku besar bank. Selain itu, bank juga bisa dia atau akan mencatat transaksi tersebut pada laporan keuangan, kayak contohnya laporan laba rugi, terus neraca gitu. Terus dalam kartu kredit, bank akan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit pada buku besar bank dan buku besar nasabah. Setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat dengan sebagai kredit pada buku besar nasabah dan debit pada buku besar bank. Selain itu, bank juga bisa mencatat setiap tagihan yang belum dibayar oleh pemegang kartu kredit sebagai piutang pada laporan keuangan. Terus dalam kartu debit, bank ini akan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu debit pada buku besar bank dan buku besar nasabah. Terus selain itu, bank juga akan mencatat setiap penarikan tunai yang dilakukan oleh pemegang kartu debit sebagai pengurangan saldo pada laporan keuangan.
Di dalam akuntansi, kartu bank juga bisa dianggap sebagai alat pembayaran yang sama digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu bank ini akan dicatat pada buku besar bank dan buku besar nasabah sebagai transaksi keuangan. Kayak misalkan ada contoh jurnal transaksi untuk transaksi menggunakan kartu bank, ya. Yang pertama itu contohnya kayak transaksi menggunakan kartu kredit. Berarti jurnalnya itu yang debit pembelian barang atau jasa, terus yang kreditnya itu piutang kartu kredit. Terus ada juga transaksi menggunakan kartu debit itu beda ya dengan kartu kredit. Kalau yang debit ini jurnal yang di debitnya itu penarikan tunai, sedangkan jurnal yang di kredit itu saldo rekening. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu payment point. Langsung saja masuk kepada pengertian payment point. Payment point ini adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran, di mana bank adalah media, sarana, dan perantaranya. Payment point ini merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan dengan jumlah transaksi yang relatif kecil. Terus selanjutnya itu ada tujuan dari payment point tersebut, ya. Yang pertama itu untuk untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang bisa dilakukan melalui bank. Terus untuk mempermudah dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang dimiliki, bisa dengan mendatangi satu tempat saja. Selanjutnya itu untuk membantu perekonomian masyarakat. Baik, selanjutnya itu ada materi ketiga, yaitu bank garansi. Pengertian bank garansi. Bank garansi ini merupakan sebuah jaminan dalam bentuk warkat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Terus ada tujuan dari bank garansi bagi bank. Kalau bagi si bank itu tuh bisa memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender gitu. Terus kalau bagi bank, ya tadi bagi bank itu tuh bisa memperoleh keuntungan dalam biaya yang harus dibayar nasabah serta jumlah lawan yang diberikan. Terus meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Bagi pemegang jaminan, kalau bagi si pemegang jaminan itu memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Terus bisa menumbuhkan rasa percaya antara pemberian jaminan yang dipinjamkan dan yang menerima jaminan. Terus memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Terus ada fungsi bank garansi. Yang pertama bagi kreditor atau penerima jaminan, ya, sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Kalau bagi debitur atau bagi yang terjamin itu sebagai sarana mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditor bahwa prestasi yang menjadi hak kreditor akan tetap terpenuhi pada 24 waktunya sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Terus fungsi bank garansi ini seperti ini memperlancar transaksi yang dibuatnya. Terus
Kalau dari pihak bank ya, bagi bank atau si penjamin, itu sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya dan krediturnya. Baik, sekian video dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.